Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Atifa Inaya Uzma dari Min Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Musa dan Fir'aun. Teman-teman, cerita bermula dari mimpi yang dialami oleh Fir'aun, bahwa akan ada seorang anak dari kaum Bani Israel yang akan menentang kekuasaannya. Teman-teman, mimpi tersebut terulang sampai 3 kali berturut-turut sehingga membuat Fir'aun sangat khawatir dan sangat ketakutan. Maka Fir'aun pun memanggil semua penasehatnya untuk menanyakan apa arti mimpi tersebut. Salah satu dari penasehatnya menyarankan Fir'aun untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir dari kaum Bani Israel. Fir'aun berkata, "Wahai hamba-Ku, bunuhlah semua bayi laki-laki yang baru lahir dari kaum Bani Israel." Singkat cerita, setelah pengumuman tersebut telah tersebar, ada seorang wanita yang melahirkan seorang anak laki-laki yang memiliki paras dan rupa yang elok. Dialah bayi Musa. Alangkah sedihnya ibunda Nabi Musa bahwa anak yang dilahirkannya akan dibunuh oleh para pasukan Fir'aun. Dalam ketakutan dan kebimbangannya, Allah memerintahkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Dengan berhati, ibunda Nabi Musa pun menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Semakin lama semakin jauh dan menghilang. Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang sedang mandi bersama para dayang-dayangnya. Nabi Musa dibawa oleh istri Fir'aun ke istana Fir'aun. Pada suatu waktu, ketika Nabi Musa sedang bermain di pangkuan Fir'aun, tiba-tiba Nabi Musa menarik jenggot Fir'aun dengan sangat keras, sehingga membuat Fir'aun menjadi sangat murka. Fir'aun pun memanggil semua pengawalnya untuk membunuh bayi Musa. Namun, hal tersebut dihentikan oleh istrinya. Istrinya berkata, "Wahai Fir'aun, dia hanyalah seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa. Jadi, maafkanlah dia." Karena kekhawatiran Fir'aun tentang mimpinya, maka Fir'aun pun meletakkan makanan dan bara api di dekat Nabi Musa. Nabi Musa pun mengambil bara api dan memasukkannya ke mulutnya. Nabi Musa menangis sejadi-jadinya. Barulah Fir'aun percaya. Sudah bertahun-tahun Nabi Musa tinggal di Mesir. Nabi Musa sudah menjadi pria yang gagah perkasa, dan Nabi Musa pun memutuskan untuk pergi dari Mesir dan menjadi pengembala ternak selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang mengembalakan ternak-ternaknya, Nabi Musa melihat ada sebuah api yang menyala-nyala di semak-semak. Namun, semaknya tidak terbakar. Nabi Musa menghampiri semak tersebut. Ternyata api tersebut adalah Jibril, utusan Allah. Jibril berkata, "Wahai Musa, aku adalah utusan Tuhanmu dan engkau diutus oleh Allah sebagai Rasul Allah dan membebaskan perbudakan dari Mesir dan membawa Bani Israel ke tanah Kan'an." Akhirnya Nabi Musa pun kembali ke istana Fir'aun untuk meminta Fir'aun membebaskan perbudakan dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Namun Fir'aun tertawa. Fir'aun tidak percaya dengan kata-kata Nabi Musa.
dan malah menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang patut disembah. Fir'aun pun memanggil semua penyihir-penyihir Mesir untuk melihatkan kehebatan mereka. Mereka melemparkan tali-tali sebagai ular-ular kecil. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun. Dengan kuasa Allah, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang dibuat oleh penyihir Fir'aun. Semakin lama semakin besar ular Nabi Musa, dan Allah kembali memerintahkan Nabi Musa untuk memegang kepala ular tersebut. Dengan kuasa Allah, ular tadi berubah menjadi tongkat Nabi Musa. Namun, apakah Fir'aun telah percaya? Jawabannya tetap tidak. Fir'aun marah murka kepada Nabi Musa dan beserta pengikutnya. Fir'aun memerintahkan pengikutnya untuk membunuh Nabi Musa beserta pengikutnya. Nabi Musa memutuskan untuk membawa pengikutnya untuk pergi ke lautan. Ketika mereka sampai di tepi lautan, mereka melihat bahwa Fir'aun beserta pasukannya masih mengejar mereka dari belakang. Allah kembali memerintahkan Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya ke atas laut. Bam! Laut yang begitu dalam dan panjang tersebut terbelah menjadi dua bagian dan memberi jalan kepada Nabi Musa beserta pengikutnya. Mereka berjalan di tengah-tengah lautan dan mereka tak henti-hentinya menyebut asma Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ketika mereka sampai di seberang lautan, ternyata Fir'aun beserta pasukannya masih di seberang lautan. Allah kembali memerintahkan Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya kembali ke atas laut. Bam! Laut yang terbelah tadi kembali menyatu dan menghantam Fir'aun beserta pasukannya. Mereka meronta-ronta meminta pertolongan. Namun Allah telah membinasakan mereka. Mereka mati dalam kekafiran dan Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Baiklah teman-teman, semoga cerita yang saya sampaikan tadi dapat kita mengambil hikmahnya. Saya Atifah Inayah Uzma, mohon undur diri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.